Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Taufikur Rahman akan menjelaskan tentang fiber optik. Fiber optik, apa itu fiber optik? Kabel fiber optik merupakan sebuah kabel yang bisa digunakan di dunia jaringan komputer yang memiliki manfaat untuk menghubungkan komponen di sistem komputer ke jaringan. Saat ini kabel fiber sangat berguna sekali terutama bagi kalangan bisnis jaringan, terutama pada jaringan IndiHome, BISNet, dan perusahaan jaringan-jaringan lainnya. Pengertian fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat menginstalasikan sinyal cahaya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dengan kecepatan tinggi, ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus. Diameternya hanya 1-2 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Jenis-jenis kabel fiber optik: fiber optik single mode dan fiber optik multimode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Kalau fiber optik multimode yaitu merupakan kabel yang dapat mengestimasikan bahkan cahayaan dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar dan memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Fungsi kabel fiber optik atau serat optik. Mengacu pada pengertian fiber optik di atas, fungsi serat optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Perbedaan antara kabel fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan kecepatan atau transmisi yang tinggi dan hal mengaksesnya dan mentransfer data. Selain itu, serat optik ini tidak menjadikan gangguan pada elektrogenetik seperti halnya kabel lainnya karena pada kabel serat optik tersebut tidak terdapat arus listrik. Selain dari kelebihan fiber optik tersebut, proses untuk instalasinya pun harus dilakukan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Sehingga untuk biaya instalasinya pun mungkin menjadi lebih mahal. Umumnya perusahaan operator telekomunikasi banyak yang memilih dan menggunakan kabel fiber optik karena berbagai kelebihan-kelebihan tersebut. Komponen fiber optik dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagian inti core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dan memiliki diameter yang kecil. Diameternya tersebut sekitaran 2 mm sampai 50 mm. Untuk diameternya serat optik yang lebih besar biasanya akan mampu membuat performa yang baik dan stabil. Bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang menyelimuti serat optik tersebut dan ukuran cladding tersebut berdiameter 25 mm atau 250 mm. Cladding terbuat dari bahan silikon dan memiliki komposisi bahan yang berbeda dengan bagian core. Bagian cowding atau buffer. Bagian cowding merupakan mantel dari serat optik yang berbeda dengan clouding dan core. Lapisan cowding yang terbuat dari bahan plastik yang memiliki sifatnya elastis. Clouding berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara, dan dalam kabel. Bagian strike member atau outer jack. Strike member dan outer jack adalah lapisan bagian yang sangat penting karena bagian ini menjadi pelindung utama dan dari sebuah kabel fiber optik. Strike member dan outer jack adalah bagian luar kabel fiber optik dan mampu melindungi bagian luar kabel fiber optik yang mampu melindungi inti kabel dari berbagai gangguan, baik maupun yang lainnya. Fiber optik. Prinsip kerja fiber optik yang terdiri dari atas beberapa susunan seperti clouding, core, dan buffer. Clouding core inti dalam merupakan serat kaca yang tipis dan kedudukannya menjadi media cahaya yang mampu berjalan, sehingga pengiriman atau transmisi cahaya akan mampu dilakukannya. Prinsip kerja fiber optik sendiri tergantung dengan jumlah refleksi internet. Fiber optik manfaat serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut, sehingga data yang akan ditransmisikan dengan
cepat dan jaraknya tidak terbatas. Materi tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam proses bekerjanya, efisiensi dan pantulan cahayanya dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik, di mana semakin murni bahan gelas yang digunakan maka penerapan cahayanya yang akan semakin sedikit dan fiber optik minimnya penyerangan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihan fiber optik: 1. Memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dan kapasitas mencapai 1 GB per detik. 2. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. 3. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. 4. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. 5. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran atau akibat korsleting. 6. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kekurangan fiber optik: 1. Biaya instalasinya dan perawatannya cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. 2. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Yang ketiga, kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dari kelancaran transmisi cahaya. Karakteristik kabel fiber optik: 1. Beroperasi pada kecepatan tinggi atau gigabit per detik. 2. Mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. 3. Biaya rata-rata per dona cukup mahal. 4. Media dan ukuran konektor kecil. 5. Terhadap inversi elektromagnetik. 6. Jarak transmisi yang lebih jauh, yaitu 2-60 km. Sekian PPT dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.